Penyakit asam urat atau GOUT adalah salah satu penyakit yang sangat mengganggu jika dibiarkan dalam jangka lama menjadi GOUT akut, di mana penderitanya akan sering sekali merasakan sakit pada sendi. Ketika penyakit ini tidak segera ditangani dalam jangka lama, juga akan merembet ke ginjal, menimbulkan batu ginjal dan gagal ginjal, bahkan menyerang jantung. Asam urat yang merupakan hasil buangan ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh melalui air kencing dan sebagian kecil melalui BAB. Kalau waktu kencing terasa tidak lancar, diduga ada batu purin di ginjalnya. Jenis penyakit asam urat. 1. Penyakit GOUT primer. 99% penyebabnya belum diketahui atau dalam kurung idiopatik, kurung tutup. Diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat. Atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dalam tubuh. 2. Penyakit GOUT sekunder. Disebabkan antara lain karena meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi, yaitu mengkonsumsi makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran dengan kadar purin yang tinggi. Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat dalam kurung asam inti dari sel, kurung tutup, dan termasuk dalam kelompok asam amino, unsur pembentuk protein. Umumnya yang terserang asam urat adalah para pria, sedangkan para perempuan presentasinya kecil dan baru muncul setelah menopause. Seseorang terkena asam urat tentunya merasa nyeri pada sendi tulangnya. Untuk mengetahui dengan pasti, cek darah di puskesmas, apotek, rumah sakit, maupun dokter. Kadar asam urat normal pada pria yaitu 3,5 sampai 7 mg per desiliter. Kadar asam urat normal pada perempuan 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Kadar asam urat di atas normal disebut hiperurisemia. Muncul gejalanya di usia 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Sendi yang sering mengalami asam urat atau nyeri adalah sendi lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, pangkal ibu jari. Pencegahan. Tingginya kadar asam urat dalam darah yang ringan cukup diatasi dengan menghindari, menjauhi, diet, atau puasa. Makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung purin. Makan golongan A. Makanan golongan A dalam kurung mengandung purin tinggi, dalam kurung 150 mg sampai 600 mg per 100 gram makanan. Adalah misalnya jeroan, yaitu ginjal, hati, otak, limpa, babat, usus, jantung, paru, dan lain-lain jeroan. Kemudian udang, remis, kerang, sarden, kepiting, angsa. Dalam kurung banyak bahasa Jawa. Ekstrak daging, abon, dendeng, kaldu, ragi. Dalam kurung tape, alkohol, makanan dalam kaleng. Kemudian kafein, coklat, daun melinjo, biji melinjo, minuman alkohol, bir, whisky, anggur, tape, brem, tuak, emping melinjo. Kemudian buah-buahan, durian, apokat, nanas, air kelapa. Jangan dikonsumsi. Kemudian yang dibatasin adalah makanan golongan B. Makanan yang mengandung purin sedang 50 mg sampai 100 mg per 100 gram makanan adalah seperti daging sapi, ayam, kambing, ikan. Bila mau konsumsi maksimal 50 gram per hari. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Bila mau konsumsi maksimal 25 gram per hari. Sayuran kembang kol, asparagus, buncis, jamur, daun singkong, daun pepaya, kangkung, brokoli, bayam. Bila mau konsumsi maksimal 10 gram per hari. Hasil olahan seperti tempe, oncom, susu kedelai, tauco. Bila mau konsumsi maksimal 50 gram per hari. Makanan golongan C mengandung purin lebih ringan, yaitu 0 mg sampai 50 mg per 100 gram makanan. Adalah keju, susu, margarin, mentega, santan. Bila mau konsumsi maksimal 15% dari total kalori.
Solusi alami, strip herbal. Makan makanan, minuman, buah-buahan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang, apel, yogurt, pisang, jeruk, dalam kurung kaya vitamin C, stroberi, dalam kurung kaya vitamin C. Konsumsi tanaman obat. Pilih tanaman obat yang mudah didapat dulu, tidak harus semua dikonsumsi. Seperti brotowali, teh hijau, daun dan batang seledri segenggam dicuci dengan air mengalir rebus. Daun salam dalam kurung 10-15 lembar dicuci rebus 3 gelas air jadi 1 gelas, minum sore hari. Daun suruhan dalam kurung sirih Cina kurung tutup 30 gram dicuci, tumbuk, diperas, minum. Daun kumis kucing dalam kurung bila pakai kumis kucing kering antara 30-60 gram dicuci, rebus dengan 3 gelas air bersisa 1 gelas, saring, minum pagi sore setengah gelas. Daun sambiloto dalam kurung bila pakai daun kering antara 10-20 gram, cuci bersih, seduh dengan air panas mendidih, disaring, diminum. Buah pare sebanyak kurang lebih 200 gram dicuci, diiris tipis-tipis, rebus dengan 3 gelas air, sisa 1 gelas, disaring, minum 2 kali sehari setengah gelas. Kunyit dalam kurung sekitar 10 gram, cuci bersih, diiris tipis-tipis, rebus dengan 3 gelas air, sisa 1 gelas, diminum pagi hari. Hubungan suami istri. Jangan bekerja terlalu berat. Diet karbohidrat tinggi seperti nasi. Diet lemak, diet fruktosa, gula buah. Sifat tanaman obat ini dalam penyembuhan memakan waktu agak lama. Setelah sembuh, di stop konsumsinya. Karena banyaknya saran tanaman obat yang harus dikonsumsi, sebaiknya cari bahan yang mudah didapat di rumah. Lebih baik tanaman obat apa yang belum pernah dikonsumsi dicoba dahulu dikonsumsi. Disarankan setiap jenis tanaman obat dikonsumsi dengan tenggang waktu sekitar 2 jam. Sebetulnya diet makanan dan minuman ini mudah dilaksanakan, asalkan jangan malas. Diikuti dengan hati yang baik, berdoa, semoga penyakitnya bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin.